mungkin saya juga relate dengan topik ini karena aku nggak peka. Untuk menghindari konflik. Apa itu kira-kira? Nah, kita tunggu lanjut part 2. Ya, Baik lagi channel ini kayak seru. aku openingnya masih pengen ketawa terus mas. Nggak tahu ya kenapa. Rasanya itu kayak aneh gitu loh ngobrol depan kamera. Masih belum terbiasa. Masih belum terbiasa. Karena biasanya tuh ngobrol di hadapan wanita. Nah, Omongan apa ya? kenapa kok tiba-tiba bahas wanita? Apa ada nganu? Ya enggak, ini kan karena kemarin kan kita kemarin habis bahas politik sih sebetulnya. Oh iya. Habis politik ya. Kita habis bahas politik, pimpinan ya, Pemimpinan pemimpin. bagaimana? Cuman memang trennya itu dari grafiknya itu audiens tuh suka wanita. Percintaan. Iya benar. Percintaan. Masalah percintaan. Selalu Itu suka. mencari masalah percintaan. Nggak tahu ya kenapa kok wanita itu pada suka. Nggak tahu. Pada suka loh ya, bukan suka cari masalah loh Iya. ya. Kita nggak bilang gitu. Atau mungkin mereka relate mungkin sama Mungkin. Tapi belum ada yang berani komen. Belum Nanti ada. barangkali ada yang mau komen-komen. Memang tapi ini mas, akhir-akhir ini Semarang tuh panas banget. Aku yuk dari terakhir kita bikin video itu sembuh 2 minggu sakit lagi. Gara-gara ya nggak tahu ya mungkin cuacanya. Nah paginya itu dingin banget, siangnya panas banget. Nanti malamnya itu dingin lagi. dingin tapi hawanya itu Pengap. iya mas ya, beneran kayak anginnya dingin tapi nggak enak aja gitu. Gimana? Oke. Kamu bahas apa nih? Tadi udah ngomong wanita-wanita. Kita bahas yang rame aja. Yang rame, yang sebenarnya mungkin rame dari Zaman kakek moyang kita udah banyak perdebatan. Tapi akhir-akhir ini booming lagi. Benar. Dan kita mau coba mungkin kasih pendapat dan juga pengalaman kita gitu ya. Dan mungkin saya juga relate dengan topik ini. Apa itu kira-kira? Nah, kita tunggu lanjut part 2. Enggak ya, kita langsung aja nggak pakai part-partan ya, karena kita juga males gitu tuh. Pakai part-partan, ngeditnya susah. Transisinya yang susah. Ya, transisinya. Jadi kita mau bahas itu hubungan beda. gelap. Oh, bukan. gelap. Hubungan beda agama. Ya. Jadi gimana nih? Yang pro dulu siapa? ya kita sebenarnya Ada pro kontra, ini kan kayak settingan tuh mas kalau ada pro kontra. Nah, tapi kan kalau kita membahas suatu tema kan pasti ada yang pro kontra. Iya, aku netral. Ya satu tak. Ya ini dulu mas Andri dulu ada pengalaman nggak soal Kalau hubungan beda agama? Kalau aku pengalaman saat ini aku sedang menjalani itu. Oh, jadi pengalaman langsung ya. Langsung, praktek langsung. Ya, jadi apa mas yang dirasain hubungan beda agama? Ngeri-ngeri sedap. Kok ngeri sedap ini gimana mas? Gimana ya? Di satu sisi itu ya enaknya tuh ya kamu pasti paham kan percintaan kayak gimana, kan kamu juga pernah. Nggak tahu mas, saya udah pernah. Ya, bahasa simpelnya menjalani hal yang tidak pasti. Ya, hal yang tidak pasti. Hal yang pasti namun tidak pasti. Hal yang pasti namun tidak pasti. Pasti dalam hal apa? Tidak pastinya itu apa? Gitu. Pastinya itu kalau ini aku sama pasanganku sendiri ya, pasti yakin pasti akan sampai tujuan yang kita pengen. Tapi yang tidak pastinya kan ada ke situ kan tetap ada restu orang tua, hukum negara, hukum agama. Iya. Nah, yang bikin nggak pasti yang itu. Tapi selama sejauh ini udah berapa tahun mas berarti? 2 tahun. 2 tahun ini apa mas? Maksudnya masih dalam fase apa? Fase yang gimana gitu?
Kalau fase memahami mungkin masih di fase itu ya. Iya. Tapi kalau fase-fase konflik belum masuk itu. Ya Oh. mungkin belum masuk atau mungkin nggak ada atau gimana. Atau mungkin kamu yang nggak merasa, dia merasa konflik terus. Udah tahu. Karena aku nggak peka. Itu untuk menghindari konflik. Bukan menghindari konflik, emang nggak ada Oh, konflik. nggak ada konflik. Di sini Beneran. Oh, beneran. Beneran. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Pernah ada pengalaman atau cerita mungkin soal itu? ya kalau pacaran sih nggak pernah ya. Nggak dong, kita pernah bahas ini ya dulu ya. Pernah pacaran. Kalau pacaran beda agama ya ada pengalaman lah. Maksudnya pacaran beda agama itu ya benar yang diceritain Mas Andre bahwa pasti tidak pasti ya, pastinya itu kalau aku melihat pasti ada yang menarik lah, terlepas dari kita memikirkan religionnya itu sendiri, tapi ya menarik personalnya begitu, kita personalnya menarik. Cuman ini kan jadi masalah memang religionnya itu ketika tidak dalam satu religion kan ya itu ada respon masyarakat, terus habis itu teman-teman lah, paling gampang teman-teman. Tapi kalau dilihat di umur yang sekarang ya Mas ya, masih muda gini, lingkungan itu tidak terlalu menjudge gitu loh. Kalau sekarang karena tak lihat ya teman-teman ya udah gitu masih pacaran ya, belum tentu sampai nikah kok gitu loh. Tapi kalau yang sudah fase yang sudah mau serius itu kelihatannya kok lebih bermasalah di teman dan juga keluarga tadi Mas Andre. Jadi bisa tak ambil kesimpulan kamu kontra ya sama itu ya? Ya sejauh ini kontra. Sejauh ini kontra. Nah ini kan aku ini emang dari niatku awal ngajak dia hubungan itu pacaran ya, bukan? mesti kata-katanya gitu. Pacaran ya kan, hubungan pacaran. Nggak salah sih ya. Itu emang dari awal aku bilang aku nggak mau mainan, mau serius. Berarti kan emang sejak awal niatku sama dia itu emang ke jenjang selanjutnya. Nah kalau menurutmu gimana? Loh, aku nggak setuju. Kenapa nggak setujunya? Ya Saya gini, sebelum kamu ngomong, karena aku kayak gitu, karena aku beranggapan banyak kok teman-temanku, saudaraku, bahkan artis-artis pun juga banyak yang nikah beda agama, tapi dia bisa sampai punya anak, punya cucu, bahkan tua sampai mati bareng pun ada. Gini Mas, kalau aku sebenarnya dibilang nggak setuju itu ketika Mas Andre dan pasangan itu kekeh dengan agamanya masing-masing. Jadi agama itu kan suatu yang sensitif sebenarnya untuk dibicarakan gitu ya. Tapi kalau mau jenjang serius pasti kan harus bahas agama. Nah di Indonesia sendiri apalagi kan nikah beda agama itu kan nggak boleh, ya Mas. Ya, kalau nggak bolehnya kayaknya nggak boleh. Nggak boleh. Harus kalau apalagi secara KTP-nya itu kan nggak boleh. Tapi kan kebebasan beragama itu kan diatur sama undang-undang kita. Ya. Sama Pancasila pun dasar negara kita juga mengatur itu. Iya, tapi kan kalau nikah beda agama sejauh ini kan nggak boleh di Indonesia. Tapi prakteknya banyak. Nah gini Mas, praktek yang ada di masyarakat setauku ya, itu adalah salah satu tetap merubah agamanya dalam negara, tapi prakteknya di masyarakat mereka masih kembali ke agama mereka masing-masing. Nah jadi kak beberapa teman yang cerita juga ya yang terjadi seperti itu. Jadi pas mau nikah salah satu dirubah ke agama yang satu ya agar sama gitu, nikah secara agama itu, terus kembali lagi setelah ke rumah itu kembali lagi itu, dan ya efeknya panjang gitu. Setelah hal itu tinggal toleransinya sejauh mana kan kayak gitu. Dan nah
itu kan pendapatku. Heeh. Ya kalau di tempat Mas Andri sendiri mungkin dengan pengalaman dan juga agama yang Mas Andri pelajari, ya itu boleh nggak menikah beda agama? Kalau secara agama sih nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Nggak kan boleh. Ya. kita hidup di bangsa yang multikultural. Ya. Pastikan tidak menutup kemungkinan ada hal-hal kasus yang seperti kita alami itu yang kita bahas ini. Nah, kalau sampai kan yang tidak memperbolehkan kan dalam kitab, kan kita nggak tahu apa yang Tuhan itu pikirkan. Tuhan menghendaki iya atau tidak kan kita nggak tahu, karena kitab itu kan ini menurut pemahamanku ya, kita nggak ngomong soal agama, ini menurut pemahaman. Kita nggak ngomong soal kebenaran. Bukan kebenaran ya, apa ya? Intinya kita nggak membahas ranah agama, ini ranah pemahaman pemahamanku, pemahaman kita. Pemahamanku itu kan kitab itu kan ditulis sama manusia. Nah, pastikan kitab manapun, baik Kristen, Islam, itu Buddha, itu kan ditulis manusia. Walaupun ada yang bilang kalau wahyunya itu dari Tuhan. Nabi mendapat wahyu dari Tuhan. Nah, kan itu dari ribuan tahun. Kemungkinan kan itu udah dirubah. Kan kita nggak tahu. Kita ngomong soal pemahamanku ya. Ini nggak bahas yang lain. Nah, kemungkinan kan di situ ada yang ditambah-tambahin. Dan aku juga mikir kalau di agama manapun itu mengekang kalau kamu harus nikah sama yang sama. Kalau enggak itu nggak sah atau sebaliknya. Berarti kan agama itu kan otoriter. Nah, di satu sisi agama mengajarkan kalau Tuhan atau di tempatmu Allah ya, Allah itu kan maha kasih, maha penyayang. Tapi kok dia sama pasangan yang di agama, di kitab itu nggak merestui, berarti apakah dia kan sama aja bertolak belakang sama yang diajarkan di agama itu. Itu kalau pemahamanku. Nah, itulah kenapa dasar aku sama yang cewekku sekarang lanjut terus. Ya. Jadi begitu. Oke, berarti pemahamanmu, ya pemahaman nggak ada yang salah ya. Ada yang salah. Kita masing-masing pemahaman. Ya pemahaman gini ya. Pemahaman bisa jadi salah kalau ada orang yang mungkin lebih tahu daripada kita. Tapi kan sampai sejauh ini yang Mas Andri pahami begitu kan? Iya. Beda juga mungkin dengan yang tak pahami tadi yang aku bilang juga gitu ya. Dan pemahaman itu relatif ya. Ini Mas, apa aku tuh ya selalu ini ya susah untuk kita ngobrol masalah agama karena apa gini Mas, satu sensitif, iya sih betul, kedua kita nggak begitu mendalami, bener, jadi ini kan sesuatu yang sensitif dan kita kalau nggak paham akan hal itu kan akan menimbulkan kericuhan gitu loh. Yes. Ya, karena berarti hal yang belum kita paham. Disclaimer dulu, ini kita nggak membahas terlalu agamis, kita membahas sepemahaman kita. Biar nanti nggak disomasi. Ya gini teman-teman. Ya terus gini Mas, kita daripada kita bingung di agamanya. Tapi kedepannya gimana? Kalaupun sampai jadi, katakan kita punya bayangan lah, sampai jadi punya anak, ya toh. Terus mungkin orang tua nggak apa, tapi anak terus gimana? Kalau aku karena ini pemahaman lagi ya, aku mau membebaskan sama anakku milih yang mana. Karena prakteknya sendiri di keluargaku pun, dulu kedua orang tuaku pun juga mungkin kalau dibilang mengecewakan orang tuanya ya mungkin bisa dianggap begitu karena dia yang tadinya muslim jadi Kristen. Dan bahkan bapakku itu malah dia masuk masjid. Kalau ibuku malah dari kecil walaupun setara keluarga Islam tapi nggak pernah diajari sholat atau ngaji gitu, nggak pernah. Nah, kalau yang bapakku sendiri itu malah dari remaja masjid dia malah jadi masuk Kristen. Berarti kan kalau aku melihat dari situ, kalau soal anak-anak gampang kan nanti biar
kita ajarin semuanya yang baik-baik, nanti biar anaknya sendiri yang milih. Sampai patokannya apa anak bisa memilih itu? Yang jelas kalau ini aku pribadi lagi, kalau yang tak pahami itu, anak bisa memilih waktu akhir bayi. Oh, Jadi ya usia-usia puber lah. Jadi kalau di Indonesia ya mungkin ya 17 tahun tahun KTP lah KTP. gitu ya. Jadi selama anak itu masih usia 0 sampai sebelum akhir balik, sebelum punya KTP itu Akan memberikan pelajaran kedua agama itu. Begitu. dia nggak menutup kemungkinan cuma 2, mungkin semuanya. Oh. Nah, kita ajarin ini yang A begini, yang B begini, tapi semua ini mengajarkan kebaikan, gak ada yang mengajarkan keburukan. Tinggal kamu milih yang mana. Semua itu baik, gak ada yang jelek. Kan semua agama kan juga baik, gak ada yang jelek. Iya. Nah, itu tergantung nanti anaknya sendiri mau milih apa. Ini hari ini saya ini aja ya Mas, apa wawancara kamu ya. Saya, ini ya ngobrol agama itu takut ya. Iya. Takut karena ya itu tadi ya meskipun channel kita sepi ya mungkin nggak ada yang nonton juga. Tapi kan bahaya juga kalau sampai viral. Sampai viral bahaya juga. Ya kembali lagi Mas ke pacaran tadi. Terus fase paling mendekatkan itu kalau jadi. Ya semoga jadi toh. Ya gini loh pasti Iya. kita kan probabilitas ya, kita kan ngobrol probabilitas. Kalau jadi rencananya seperti itu. Kalau nggak jadi karena agama dan lain-lain, apakah tetap akan membuat ini kita bayangin dulu aja. Ya aku paham. Kalau misal mentok nih, ya kayak yang opsi mbak omongin tadi, entah aku atau cewekku yang pindah secara administrasi. Ya gitu. Ya begitu jalan tengahnya gitu. Tetap dipaksa ya. Tetap dipaksa ya. Dipaksa sih. Tetap nanti mengecewakan orang tua. Ya begitulah pembahasan kita. Intinya hubungan beda agama itu pro dan kontra, teman-teman. Dan ini enggak apa ya, mungkin enggak akan ada habisnya. Enggak akan ada habisnya karena memang prakteknya pun banyak yang seperti itu. Benar. Di masyarakat dimanapun ya kita hidup di negara yang tadi ya multikultur. Kita tidak menutup kemungkinan akan hal seperti itu. Tapi pesan kita ya tetap apa? Jaga silaturahmi sesama. Walaupun gitu. berbeda tetap kita kan juga seperti semboyan bangsa kita. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya itu. Tapi ya kalian saling menghargai aja lah, jangan ngejudge. Iya. Kecuali kalian udah teman akrab banget. Atau mungkin kalian udah pernah mengalami dan kalian berhasil kayak mendapatkan yang sepasangan. Kalian boleh sharing-sharing. Bener. Mungkin kalian mau cerita, ya cerita aja ya silahkan Cerita aja, ya. gak apa-apa. Kita juga belum tentu nonton. Ya pesan kita cuman kita hidup di negara multikultur, makanya kita perlu saling menghargai, silaturahmi sesama dan jangan ngejudge. jangan judge. Mungkin itu ya, kita jangan lama-lama, nanti kalian juga nggak nonton. Oke, sekian dari kita untuk hari ini. Standu. See you next week.